cyber untuk apa namanya? Mengisi mengisi ini loh, presensi. Untuk yang kelas A itu memang sistem organ belum ya? Sistem endokrin. Oh, gitu. Hmm, kalau gitu nanti yang sistem endokrin ini hanya sebentar kok sebenarnya. Apa setelah ini ya, setelah apa buka puasa ya, bisa ya? Ya, jadi nanti kalau misalkan buka puasa jam 6 ya, setengah 7. Kan cuma 40 menit. Jadi mungkin jam 18.30 sampai jam 19 jam 19 20 ya. 19.10. Ya, 19.10. Jadi nggak sampai setengah 8. Kira-kira bisa ya, Nak ya? Oh ya, ya, ya. Oke, oke. Silakan. Nih, silakan coba dirembuk dulu. Ini saya itu dulu ya, yang untuk presensi aja untuk hari ini. Oke. Ya, silakan untuk grup A, silakan presensi dulu, Nak. Ya, sebentar ya, Permisi dok. Iya presensi. dok. Iya, Sebentar, soalnya sebentar, saya sebentar. pakai satu device aja. Iya, ya, sebentar, Dek, sebentar, Dek, sebentar. Nunggu yang lainnya dulu. Soalnya ini merah-merahnya masih banyak itu di bawah. Tunggu sebentar ya, Nak. Oke, siapa tadi yang anu? Muhammad Yusuf dok. Muhammad Yusuf nama piro, Nak? Nomor 20 dok. Nomor 20. Oke. Terima kasih dokter. Ya, Dava. Dava nomor piro, Nak? Java nomor 4. Empat. Permisi Ya. dokter, Akiela Abdiditya nomor Makasih. 4 dokter. Siapa? Akiela Abdiditya nomor 4. Nomor 4. Oke. Terima Terus kasih Permisi. dokter. Salista Putra Madani, dokter. siapa? Salista Putra Madani, nomor Nomor 9. 9. Oke. Permisi Fredo dokter. dokter nomor 3. Nomor 2 dokter Alfi Aulia dokter. Novi Aulia. Terima kasih dokter. Permisi Permisi dokter, dokter. nomor 15 Rengganis. 15 Rengganis. Oke. Nomor 1 dokter Alfredo Pranata. Alfredo. Oke. Permisi dokter, nomor 2 Asya. Asya. Oke. Terima kasih dokter. Permisi dok. Ya. Nomor. Nah, ini mesti anu ini apa? Soalnya hujan ya di sana. Mungkin hujan di sana ya. Jadi Permisi dokter, untuk nomor 6 Erindra. Gerindra, oke. Permisi dok, Syarudin nomor 7.
Nomor 7. Terus, mungkin yang lainnya ada kendala nih ya, di sana hujan mungkin ya. Ini dokter. Hmm. Nomor 2 dok, Brian Arga. Piye? Nomor 2, Brian Arga. Oke. Terus, siapa lagi? Ya, mungkin ya, sambil nunggu ya. Coba kita mulai dulu, karena ini masih overview ya teman-teman, jadi secara garis besar saja ya. Jadi eh, sistem saraf itu dibagi jadi 2 ya. Ada sistem saraf tepi dan ada sistem saraf pusat. Nah, untuk sistem saraf pusat itu dibagi 2 ya. Ada yang namanya otak dan ada yang namanya medula spinalis ya. Sedangkan sistem saraf perifer itu ada yang namanya sistem motoris, ada yang namanya sistem sensoris, dan ada yang namanya sistem otonom. Jadi Anda harus tahu ya, kalau saya membicarakan tentang brain, berarti saya bicara tentang sistem saraf pusat. Kalau saya bicara tentang mixi ya, atau buang air kecil ya, atau feses ya, buang air besar, berarti berkaitan dengan sistem otonom ya. Nah, kalau sistem otonom berarti Anda belajarnya adalah tentang sistem saraf tepi ya, begitu ya. Nah, untuk otak sendiri teman-teman ya, itu yang perlu Anda ketahui adalah tentang selaputnya. Jadi selaput pembungkus otak itu dinamakan meninges ya, meningen ya. Jadi otak itu kan dibungkus oleh tengkorak, ya. Nah, sebelum masuk ke otak, tengkorak itu setelah tengkorak di bawahnya itu ada yang namanya meninges. Nah, meninges itu dibagi lagi menjadi 3 lapisan, ya. Nanti kita bicara. Kemudian setelah dilapisi oleh selaput, kemudian otak itu dibagi menjadi beberapa area. Nah, area-area ini fungsinya macam-macam. Ada sebagai pusat motorik, ya, ada sebagai pusat motorik, pusat loh ya, bukan saraf motorik, bukan, tapi pusat, ya. Kalau saraf motorik, saraf sensorik, semuanya ada di sistem saraf tepi. Tapi kalau pusatnya itu ada di otak, ya. Jadi ada pusat motorik, ada pusat sensoris, ya. Kemudian ada pusat perilaku, ya. Ada juga pusat memori, ada juga pusat belajar, ada juga pusat mendengar, ada juga pusat melihat, ya. Ada juga pusat kesadaran, ada juga pusat untuk kardiovaskular, ya. Jadi teman-teman di sana itu ada beberapa daerah yang harus Anda hafal nanti terkait dengan fungsinya. Ya. Kemudian di brain ini ada yang namanya sistem ventricle. Ya. Jadi brain kita ini bolong ya teman-teman. Jadi bukan berupa benda yang padat, tidak. Tetapi di dalam brain itu bolong. Ya. Kenapa kok bolong? Karena di situ ada ruangan ya, ruangan-ruangan yang isinya adalah cairan cerebrospinal. Cairan cerebrospinal ini fungsinya sama seperti minyak sinovial pada sendi lutut ya, pada pokoknya pada sendi. Fungsinya sama, yaitu sebagai soft breaker. Jadi ketika nanti Anda menggerakkan kepala, otaknya kan ikut bergerak begini ya teman-teman, tapi tidak sampai otak itu hancur ya. Karena apa? Karena di sela-sela otak itu ada ruangan-ruangan yang fungsinya itu untuk soft breaker. Jadi menahan terjadinya suatu momentum gerak. Ya. Nah, itu namanya sistem ventricle. Nah,
Selain sistem ventrikel, kemudian sel saraf, di situ juga ada sistem sirkulasi. Nah, di otak ini teman-teman, sistem sirkulasinya itu tidak seperti pada badan. Ya, kalau badan itu antara kanan dengan kiri, dia punya sistem punya sistem vaskularisasi yang berbeda ya. Jadi misal radialis kanan, arteria radialis kiri, ya. Jadi punya sistem peredaran darah sendiri-sendiri antara tubuh kanan dengan tubuh kiri. Tapi kalau sistem sirkulasi untuk otak berbeda, ya. Dia itu jadi satu sistem, ya. Jadi satu sistem berasal dari arteri ventricularis dan arteri karotis interna yang nanti akan jadi satu kesatuan, ya. Namanya adalah sirkulus Willisi, ya. Nah, maka kenapa ketika ada salah satu cabang saja dari arteri di otak itu yang pecah, ya, maka tidak bisa digantikan oleh arteri yang sebelahnya. Jadi tidak ada namanya arteri karotis atau arteri cerebralis anterior dextra sinistra, tidak ada, ya. Jadi betul-betul menjadi satu. Arteri cerebralis anterior cuma satu. Arteri cerebralis medialis cuma satu. Arteri cerebralis posterior juga cuma satu. Ya. Maka dari itu otak itu sangat rawan kalau terjadi suatu trauma, ya, kemudian perdarahan, kemudian infeksi, ya, karena apa? Sistem sirkulasinya ini bukan kanan dan kiri, tapi sudah menjadi satu kesatuan, ya. Nah, itu untuk brain, ya. Sekarang kita menuju ke sistem saraf yang tepi, ya. Oke. Ini cuma overview saja, jadi Anda tidak perlu mendalami dulu, ya, karena overview, sehingga Anda harus ngerti dulu, kira-kira apa saja yang mau dipelajari. Ya. Nah, setelah tadi kita membahas tentang brain-nya, maka kita akan membahas juga tentang medula spinalis-nya, ya, atau spinal cord. Nah, apa saja yang kita mau pelajari di spinal cord? Yang pertama, spinal cord ini letaknya itu adalah di dalam tulang belakang. Ya, di dalam tulang belakang, dan dia merupakan kelanjutan daripada otak. Ya. Jadi ada otak yang namanya adalah brainstem, yang nantinya dia akan melanjutkan diri ke tulang belakang yang disebut sebagai medula spinalis, ya. Nah, apa saja yang akan kita bicarakan di dalam medula spinalis sama dengan otak? Yang pertama adalah selaputnya, ya. Jadi antara vertebrae dengan medula spinalis yang ada di dalamnya ini tidak langsung medula, tetapi dilapisi oleh selaput yang namanya meninges, ya. Jadi meninges ini juga merupakan kelanjutan dari otak. Kemudian yang kedua, struktur mikroskopis, ya. Jadi Anda harus tahu bentuknya medula spinalis itu seperti apa secara mikroskopis. Jadi bentuknya itu kayak kupu-kupu seperti ini, teman-teman, ya. Jadi ada yang bagian posterior, itu adalah bagian yang lancip ini, ya. Ini bagian posterior. Ada juga bagian yang tumpul, itu adalah bagian anterior. Ada juga yang bagian di antara anterior dan posterior namanya bagian lateral. Nah, di bagian anterior ini
atau yang di bagian tumpul ini lebih banyak membawa saraf yang fungsinya adalah untuk motorik. Ya, ingat di bagian anterior dari medula spinalis itu hanya membawa saraf motorik. Ya, sedangkan yang di bagian posterior yang lancip ini itu banyak membawa saraf sensoris, termasuk juga yang di bagian lateral. Ya, nah kalau Anda bertanya, loh, lalu untuk dok, untuk sistem otonom kayak yang apa namanya itu, yang menggerakkan apa kardiovaskular, yang menggerakkan apa sistem pencernaan, sistem perkemian siapa? Namanya adalah sistem saraf otonom. Nah, sistem saraf otonom itu beda lagi, teman-teman ya. Jadi apa namanya sistem saraf otonom itu asalnya adalah dari kalau simpatis itu namanya dari sistem apa namanya medula spinalis dari apa vertebrae setinggi torakal sampai dengan lumbal 5 ya itu yang simpatis. Simpatis itu fungsinya apa? Simpatis itu fungsinya adalah mempercepat kerja dari sistem organ. Contohnya pada jantung, ya. Ketika kita olahraga exercise, ya, butuh oksigen lebih banyak. Maka sistem saraf simpatis ini akan mempercepat denyut jantung untuk suplai oksigen ke seluruh tubuh, terutama pada otot yang dipakai untuk exercise. Ya, nah itu namanya fungsi sistemik. Kalau fungsi yang berlawanan dengan sistemik namanya adalah sistem parasimpatis. Nah, keluarnya dari mana, Dok? Keluarnya adalah dari saraf brainstem ini dan saraf sakralis. Ya, sakrum dari vertebra sakralis. Sehingga disebut sebagai kraniosakral. Jadi, nervus kraniosakral itu membawa rangsangan parasimpatis. Nah, parasimpatis ini lawan daripada simpatis ya. Jadi kalau sudah denyut nadi itu meningkat pada saat exercise, nah pada saat relaksasi itu parasimpatis yang bekerja. Jantung, jangan terlalu berdetak lagi, ayo dikurangi detaknya karena kita sudah relaksasi. Nah, begitu ya. Jadi supaya tidak terjadi suatu hipertakikardi. Ya, maka parasimpatis itu akan bekerja untuk mengurangi detak jantung ketika kita sudah melakukan suatu relaksasi. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Jadi overview tadi sudah ya, bahwa sistem saraf pusat terdiri dari brain dan medula spinalis. Kemudian sistem saraf tepi terdiri dari saraf motoris, saraf sensoris, dan saraf otonom. Kemudian yang akan dibahas pada brain nantinya adalah meninges. Kemudian area-area brain. Kemudian sistem ventricularis. Kemudian sistem apalagi vaskularisasi ya. Yang nanti akan dibahas pada medula spinalis. Tentu saja saraf motoris, ya, saraf sensoris, saraf otonom. Ya. Nah, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Belum, Dok. Oke, sekarang kita masuk ke ini ya.
Presensi lagi untuk yang kelas B. Kelas A tadi ada tambahan lagi enggak yang presensi? Mohon maaf dokter, tadi Zara Farisya belum bisa absen. Ya, oke. Terus Saya juga dokter Mohon maaf, Belkis dokter. Atas nama Dina, nomor 2 belum bisa absen tadi. Dina. Oke. Atas nama Mohon Mama maaf Nafan, dokter. Nomor 4. Nomor 4, Nafan. nomor 1 dokter. Mukis. Nomor Nomor 1, nomor 2 dokter. dokter. Nomor berapa? 2. Nomor 1. Iliin. Terus Kalika. Iya dokter. Oke. Alhamdulillah masuk semua ya. Oke. Sekarang kita masuk ke yang kelas B. Tadi perkataan saya masalah overview sudah dicatat kan, Nak? Sampun, dokter. Ya. Jadi nanti itu yang akan kita pelajari minggu depan ya. Karena banyak sekali yang harus kita gali, maka dari itu eh, silakan Dek untuk yang kelas B. Maka dari itu untuk apa praktikumnya saya tunda nanti PHL-nya ketika kita sudah di anu aja ya, sudah di apa offline ya. Jadi tanggal berapa? 30 ya. Mohon maaf dokter, atas nama Muhammad Zahwan. Muhammad Zahwan. Nomor 5 tah. Iya betul dokter. 5 tuh Muhammad Hafiz. Atasnya dokter. Muhammad Zahwan Satya. Ya. Silakan yang Nomor 2, dokter. Maulana Ainur. Maulana Ainur. Namanya kamu kayak nama anak saya. Iya. Iya. Terima kasih, dokter. Nomor 8 dokter atas nama Siti Andini. Ya. Terima kasih dokter. Ya, Siti. Sitinya ada 2. Satunya ada nggak? Siti Mutia. Hadir, dokter. Hadir. Oke, siapa lagi? Nomor 4 3. dokter Sifatri. Nomor 4, Naila Ainur. Iya dokter. Makasih dok. Kamu tadi sama satunya podo-podo Ainur. Satunya Naila, satunya siapa tadi? Nomor 2, dokter, atas nama Nazila. Podo-podo Ainure, podo-podo Ainurin. Tadi Naila. Nomor 4, dokter. Nomor 2, dokter. Nyayu, atas nama Nyayu. Enggak, tadi loh saya tanya. Yang Ainur satunya tadi siapa namanya? Naila Ainur. Maulana Ainur, dokter. Maulana. Oh ya Maulana. Berarti aku manggilnya siapa ini podo Ainuri? Manggil nama depannya ya. Lekat Nomor dijawab. 4 atas nama Sifatri Rahmadani dok. Oke. Terus terus aduh suaranya sudah hujan, sudah petirnya nyambar-nyambar. Elinanda ada nggak? Oh, mungkin belum nyambung kali ya. Oke, kita lanjut untuk anu selanjutnya ya, untuk praktikum. Bahan praktikum. Oke. Ya, kita sekarang lanjut ke bahan praktikum untuk sistem endokrin ya. Nanti untuk yang kelas A endokrin gimana, Dek? Bisa nggak setelah 18.30? Kira-kira bisa nggak kelas A?
Oh, banyak nggak? Oh ya sudah kalau gitu. Ya, ini kita langsung kita langsung praktikumnya aja ya. Jadi seperti Anda ketahui, itu sistem endokrin itu artinya adalah kumpulan daripada organ ya yang sama-sama menghasilkan hormon melalui pembuluh darah ya. Dan mana fungsinya ada tiga ya. Yang pertama pertumbuhan dan perkembangan, kemudian tentang reproduksi ya, kemudian tentang keseimbangan metabolisme ya. Jadi di sini untuk daerah otak ada dua ya, hipofise dan hipotalamus, juga ada yang namanya pineal gland ya. Jadi pineal gland itu yang ini loh, intil-intil ini kecil nih, Dik, ya. Ini pineal gland ya. Kemudian turun lagi ya, ada yang namanya kelenjar tiroid ya. Kelenjar tiroid ini letaknya persis di depan kartilago krikoid ya. Kemudian kita turun lagi di belakang daripada tiroid ini ada yang namanya kelenjar paratiroid ya. Jadi kelenjar paratiroid di sini nggak ada gambarnya, tapi letaknya dia itu di posterior daripada tiroid ya, namanya adalah kelenjar paratiroid. Kemudian turun lagi ya, letaknya itu persis pada bronkus ya, percabangan bronkus kanan dan kiri, namanya adalah timus ya, di mana timus ini berkaitan erat nanti dengan sistem limfatik ya, karena dia organ untuk menghasilkan sel T. Kemudian turun lagi namanya adalah pankreas ya. Di sini ada pankreas, bentuknya itu seperti jari begini ya. Jadi ada yang bagian kepala ya, ujung jari ini adalah kepalanya. Kemudian tengah ini adalah korpus, sedangkan yang di bawah yang bagian tumpul ini adalah bagian ekor ya. Kemudian di belakang daripada pankreas, Anda akan bisa menemukan namanya kelenjar adrenal. Ya. Kelenjar adrenal ini letaknya di atas daripada daripada ginjal. Ya. Kemudian kita turun lagi ke saluran reproduksi. Ya. Saluran reproduksi itu yang memproduksi hormon letaknya adalah pada kalau wanita itu di ovarium atau sel telur ya, ovarium atau sel telur. Sedangkan kalau pada laki-laki letaknya adalah pada testis ya. Letaknya hormon itu adalah pada testis ya. Jadi nanti tolong gambar-gambar ini dihafalkan ya. Letaknya juga dihafalkan, fungsinya tiap-tiap organ juga dihafalkan ya. Karena nanti ketika praktikum itu selain saya berikan gambarnya, saya juga tanya letaknya, saya juga tanya fungsinya ya. Jadi jangan lupa untuk dihafalkan. Nah, ini ya. Ini adalah letak-letaknya. Ya, Anda bisa membaca di sini seperti yang tadi saya terangkan. Sekarang kita lihat apa strukturnya secara anatomis. Nah, ini coba perhatikan ya. Ini tulang tengkorak ya, Dik. Nah, ini tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini sudah dibelah ya. Sudah dibelah. Kemudian ini adalah daerah atap ya, atapnya tengkorak, sedangkan yang kuning ini daerah basis ya, basisnya tengkorak ya, basisnya tengkorak. Kalau Anda perhatikan di sini ya, lihat petunjuk saya ya, ini adalah lubang hidung ya, lubang hidung, sedangkan ini adalah mulut ya, mulut. Ini lubang hidung, ini mulut ya. Kemudian di atasnya itu tepat di tepat di titik glabella ya, artinya di atas sekitar mata ya. Kalau kita belah itu akan nampak struktur seperti ini. Ya, seperti ini.
Nampak jelas lagi di sini ya. Nah, ini ada struktur yang nampak cekung, ya, nampak cekung itu adalah tempatnya atau lokasi daripada kelenjar hipofise, ya, hipofise. Nah, cekungan ini disebut sebagai sela tursika. Jadi nanti kalau saya tanya di mana letak hipofise, ada di dalam cekungan yang disebut sela tursika. Ya. Nah, ini kalau secara secara manekin ya. Jadi yang ujung ini, ujung tonjolan ini, inilah hipofisenya, ya. Hipofisenya yang letaknya ada pada cekungan namanya sela tursika. Nah, di atas daripada hipofise ini ada kelenjar namanya hipotalamus, ya, hipotalamus. Nah, saking di sini tidak kelihatan pineal body-nya ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah otak manusia ya, yang sudah saya belah jadi 2. Anda kalau mau lihat meningens, ini meningens ini dia, selaput otak. Nah, ini selaput otak ini. Ini selaput otak. Sedangkan yang hitam-hitam ini adalah pembuluh darahnya. Ya, ini pembuluh darahnya. Nah, ini yang saya beri pentul warna pink, ya. Ini adalah hipofise, ya, hipofise. Sedangkan di atas daripada hipofise yang ada pentul warna kuning, ini adalah hipotalamus, ya, hipotalamus. Sedangkan yang saya beri pentul warna merah ini ya. Jadi merah. Ini kan kalau ini pink ya, kalau ini merah, ini namanya adalah pineal gland, ya, atau epifise. Ya, ini adalah pineal gland atau epifise. Ya, jadi kalau misalkan saya tunjukkan ini Anda sudah hafal ya letak-letaknya ya. Saya tunjukkan gambar itu. Oke. Nah, ini Anda bisa tahu ya di sini. Ini adalah pada manekin. Jadi kalau pada manekin, Anda pasti sudah mengerti ya. Ini adalah usus 12 jari ya teman-teman, atau yang disebut sebagai duodenum. Ya, ini adalah usus 12 jari atau duodenum. Nah, usus 12 jari ini dekat dengan ekor daripada pankreas. Ini pankreas ya. Jadi yang seperti ini pankreas. Sedangkan kaputnya atau kepalanya dekat dengan organ yang namanya lien atau limpa. Ya, lien atau limpa. Nah, di dalam pankreas ini adalah organ yang spesial ya. Karena pankreas ini selain berfungsi sebagai organ endokrin, dia juga berfungsi sebagai organ eksokrin. Ya, kenapa? Karena dia juga menghasilkan hormon-hormon eksokrin untuk membantu proses pencernaan. Ya, maka dari itu di sini setelah dibelah dia punya suatu duktus ya, namanya adalah ductus pancreaticus. Jadi kalau Anda lihat di sini ini ada ductus pancreaticus ya. Ductus pancreaticus nanti akan bergabung dengan ductus dari kantong empedu yang disebut sebagai ductus cysticus. Dia akan bermuara ke duodenum. Ya. Jadi ductus pancreaticus ditambah dengan ductus cysticus akan jadi namanya ductus choledocus yang bermuara ke duodenum. Ya. Itu untuk eksokrin. Sedangkan untuk endokrinnya, dia punya yang namanya adalah Pulau Langerhans. Ya, Pulau Langerhans ini ada yang namanya sel beta dan sel alfa. Sel beta ini dia memproduksi insulin.
Sedangkan sel alfa dia memproduksi glukagon. Ya. Nah, insulin ini fungsinya dia meningkatkan ambilan glukosa oleh sel dan glukosa itu nanti akan disimpan dalam bentuk gula otot atau yang disebut sebagai glikogen. Sedangkan glukagon berbeda ya. Glukagon ini dia keluar pada saat kita puasa sekarang ini ya. Kenapa? Karena pada saat kita puasa eh, kadar glukosa di dalam darah itu berkurang sehingga simpanan gula otot itu harus diubah kembali menjadi glukosa oleh yang namanya glukagon. Ya, teman-teman. Jadi nanti kalau saya tanya fungsinya pankreas eksokrin apa, fungsinya pankreas endokrin apa, Anda bisa menerangkan ya. Nah, Anda lihat ini di sini ada yang kuning kayak lemak ini ya. Nah, yang kuning seperti lemak ini bukan kelenjar adiposa ya, tapi ini adalah kelenjar adrenal. Ya, kelenjar adrenal ini adalah salah satu daripada organ endokrin. Ya, yang mana dia punya dua bagian. Ada yang bagian korteks, ada yang bagian medula. Bagian korteks itu akan menghasilkan hormon yang namanya kortikosteroid, sedangkan bagian medula dia akan menghasilkan hormon adrenalin atau norepinefrin. Nah, dari sini kira-kira ada yang mau ditanyakan teman-teman? Nanti yang paling banyak ketika saya membahas tentang hipofise hipotalamus ya. Karena di sini hormonnya lebih banyak ya. Hipofise itu dibagi menjadi dua secara anatomi ya. Ada hipofise posterior dan hipofise anterior. Tapi kalau dilihat secara makroskopis kita sulit untuk membedakan mana yang anterior, mana yang posterior. Bisa kita bedakan kalau dibuat histologi. Ya, dengan bantuan mikroskop kita bisa membedakan mana yang anterior, mana yang posterior. Ya. Jadi nanti kalau ditanya hipofise anterior sama hipofise posterior bisa kita lihat secara makroskopis. Jawabannya apa? Salah apa betul? Nah, Ya. Jadi baru bisa kita bedakan setelah dibuat sediaan mikroskopis ya. Nah, sekarang untuk yang pineal body ya, pineal body itu dia menghasilkan melanocyte stimulating hormone ya. Di mana melanocyte stimulating hormone ini dia berfungsi untuk apa namanya itu mengontrol sistem metabolisme tubuh ya, sistem metabolisme tubuh. Nah, itu sistem metabolisme tubuh itu bergantung pada cahaya daripada rangsangan cahaya ya. Nah, maksudnya gimana, Dok? Maksudnya adalah ketika siang hari di mana cahaya itu masuk ke dalam mata kita, itu akan meningkatkan metabolisme energi. Ya, dipicu oleh siapa? Oleh hormon MSH yang dikeluarkan oleh epifise atau pineal body. Ya. Nah, ketika malam hari, maka metabolisme itu menjadi berkurang, tetapi kortikosteroid yang keluar, ya. Jadi kortikosteroid itu adalah hormon untuk menghilangkan stres. Ya, teman-teman, maka dari itu kalau kita ini tidurnya terlalu malam,
ya tidurnya terlalu malam, suka begadang, maka hormon yang untuk menghilangkan stres itu tidak akan keluar ya. Kenapa? Karena itu tadi ya, MSH itu hanya dipicu atau distimulasi dari rangsangan cahaya yang masuk pada mata dan itu akan apa namanya mengakibatkan kendali metabolisme di dalam tubuh. Jadi pada saat siang hari metabolisme aktif, metabolismenya glukosa, metabolismenya lemak, metabolismenya protein itu aktif. Tetapi pada malam hari semua metabolisme itu pasif kecuali satu, yaitu pengeluaran hormon kortikosteroid ya. Di mana kortikosteroid ini membuat badan kita menjadi rileks ya, membuat apa namanya kalau misalkan kita sedang sakit itu bisa cepat sembuh ya. Makanya itu kalau begadang, nah itu akan mengganggu pengeluaran daripada hormon kortikosteroid. Oke, dari sini ada yang mau tanyakan? Ya, kalau masih belum ada yang mau ditanyakan, saya
Ya, mohon maaf, Dek, sinyal saya yang kurang baik ya. Ini saya sudah ganti device. Oke, kita ke bahan praktikum selanjutnya ya untuk limfatik ya. Nah, ini Anda perhatikan ya. Jadi teman-teman, sistem tubuh kita ini bukan hanya sistem apa namanya itu darah saja ya. Kalau sistem pembuluh darah Anda tahu ya sudah ya semuanya itu ada sistem arteri yang membawa darah kaya akan oksigen dan sistem vena yang membawa darah kaya akan CO2. Ada lagi yang namanya sistem limfatik. Dia punya sendiri apa namanya pembuluhnya ya, di mana nanti dia akan bergabung menjadi satu dengan sistem vena dan akan masuk lagi ke dalam jantung ya. Nah, ada beberapa macam organ ya yang merupakan pengatur daripada aliran apa namanya sel-sel ya, aliran apa bahan-bahan hasil degradasi sel ya. Nah, itu hasil pembuangan ampas dari nutrisi yang sudah digunakan oleh sel ya. Nah, organnya itu ada beberapa. Yang pertama adalah kelenjar getah bening ya. Anda lihat ya, kelenjar getah bening ini mulai dari belakang telinga ya, dari belakang telinga, kemudian ada di leher ya, kemudian ada di ketiak kanan dan ketiak kiri ya, kemudian ada di siku ya, siku kanan, siku kiri ya, kemudian dia juga ada pada apa namanya perut ya, di dalam perut. Mohon maaf, di sini kok punya saya kok terlempar lagi. Mohon maaf, Nak. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi teman-teman, dari beberapa tempat yang saya sebutkan tadi, itu adalah menjadi titik-titik tempat ketika nanti Anda melakukan terapi ya, terapi massas misalnya ya. Jadi untuk melancarkan gerakan daripada cairan limfatik, nah itu Anda muaranya adalah pada kelenjar getah bening. Nah, ini Anda sudah tahu ya di mana letak-letak kelenjar getah bening. Nah, dari situ setelah kelenjar getah bening ada lagi yang namanya tonsil ya. Tonsila ini ada 3 ya. Ada tonsila lingualis letaknya di belakang lidah. Ada tonsila faringica. Ada juga namanya tonsila palatina. Ya, kemudian setelah tonsila ada lagi organ yang namanya timus. Yang mana organ timus ini adalah organ yang produksi sel T. Ya, sel T ini nanti akan disirkulasi ya, sehingga dia akan berkembang di kelenjar getah bening. Kemudian selanjutnya di sini ada organ yang namanya spleen atau lien atau limpa ya. Selain dia juga apa namanya tuh menghasilkan sel T, sel B, antibodi ya. Dia juga merupakan tempat degradasi dari sel darah merah yang rusak ya.
Kemudian ada juga yang namanya bursa Fabricius. Bursa Fabricius ini letaknya ada pada saluran cerna, ya. Jadi pada usus, terutama di usus besar, ya. Nah, bursa Fabricius inilah yang dia nanti akan menghasilkan sel B, di mana sel B itu nanti akan beredar di kelenjar getah bening ke spleen, ya, untuk menghasilkan antibodi, ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya sumsum tulang. Ya, sumsum tulang itu fungsinya adalah menghasilkan semua jenis sel darah, ya, mulai dari sel darah muda sampai sel darah tua. Semua ada pada sumsum tulang. Ya, kenapa sumsum tulang dan juga sel T, ya, dan juga bursa Fabricius itu disebut sebagai organ limfatik primer karena dia di dalam organ-organ itu ada sel induk darah dan juga ada sel induk dari sel T dan ada juga sel induk dari sel B. Ya, sehingga disebut sebagai sistem limfatik primer. Sedangkan kelenjar getah bening, tonsila, kemudian spleen, itu disebut sebagai sistem limfatik sekunder. Karena di situ dia tidak memproduksi sel B, tapi di sini sel B akan diubah menjadi antibodi, sel T akan diubah menjadi sel CD4. Ya. Oke. Kemudian sel induk darah akan diubah menjadi sel leukosit, ya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi sistem limfatik ada dua ya, primer dan sekunder. Organnya juga berbeda. Ya. Jadi untuk kelenjar getah bening itu gambarannya adalah seperti ini. Ya. Untuk pembuluh darahnya ada dua, ada sistem afren ya yang masuk ke dalam kelenjar getah bening, ada yang sistem efren yang keluar dari kelenjar getah bening ya. Nah, untuk pembuluh getah bening itu ciri-cirinya sama seperti pembuluh vena, dia punya katup ya, dia punya katup. Oke, nah nanti di sini komponen daripada Mohon maaf, Dok. Maaf, memotong pembicaraan. Ini PPT-nya memang di slide nomor 2 aja ya, Bu? Dok. oh enggak, coba. Nah sudah. Masih belum berubah? Masih di slide nomor 2. Pendalaan lagi sebentar. Ini? Sudah, Dok. Terima kasih. Oh ya, sudah ya. Oke. Tadi sudah, sekarang kita ke komponennya ya. Jadi komponen daripada sistem limfatik itu ada 3 ya. Jadi cairan limfatik, kemudian pembuluh limfatik sendiri, sama sel-sel limfatik ya, yang ada di dalam organ maksud saya. Jadi komponen yang ada di dalam organ limfatik ya. Nah, kemudian sel-sel limfatik itu terdiri dari apa saja? Ada makrofag, sel dendritik, atau limfosit. Nah, limfosit ini yaitu sel B dan sel T yang tadi saya cerita tadi pertama ya. Organ limfatik ini ada organ limfatik primer dan ada organ limfatik sekunder. Limpa itu termasuk organ limfatik yang sekunder ya. Sedangkan timus dia organ limfatik yang
primer karena dia yang pertama kali memproduksi sel T ya. Nah, kapiler limfatik ini hampir ada di seluruh jaringan tubuh kecuali kulit ya, kemudian otot, tulang dan CNS ya, sistem saraf pusat. Jadi di dalam brain itu tidak ditemukan sistem endokrin. Maaf, sistem limfatik ya. Kemudian kapilernya ini sama seperti sistem vena ya, dia dindingnya tipis, kemudian punya katup. Nah, kemudian pembuluh limfatik ini nanti akan bergabung menjadi pembuluh limfatik besar yang disebut sebagai ductus ya. Ductus itu ada dua, ductus thoracicus dan ductus lymphaticus dextra ya. Kalau ductus thoracicus itu ada pada sinistra, membawa seluruh cairan limfatik dari hampir seluruh bagian tubuh bagian bawah. Ya. Jadi ekstremitas inferior semua masuk ke ductus thoracicus. Sedangkan ductus lymphaticus dextra dia membawa cairan dari daerah kanan atas ya, kepala, kemudian toraks ya, kemudian lengan. Ya, lengan kanan. Jadi Anda bisa mudah untuk menghafalkan ya, kalau ductus lymphaticus kanan itu cuma lengan kanan, kemudian torak kanan sama kepala. Ya. Sedangkan sisanya itu masuk ke ductus thoracicus ya. Setelah dari ductus nanti akan bermuara ke vena. Ya. Di mana muaranya yaitu antara vena jugularis interna dan vena subclavia. Ya. Jadi di antara vena jugularis interna dan vena subclavia di situ ductus thoracicus dan ductus lymphaticus dextra akan masuk ke pembuluh vena ya. Masuk ke pembuluh vena, masuk ke vena cava superior, kemudian kembali ke jantung. Nah, apa saja yang dibawa oleh cairannya ya? Yang pertama adalah transportasi protein dan partikel, pengembalian protein, menjaga keseimbangan cairan, penyerapan lemak, meningkatkan. Jadi di sini dia membawa sel-sel ya sehingga meningkatkan kekebalan tubuh. Transportasi antigen. Antigen ini berarti sesuatu protein yang dihasilkan oleh mikroba ya. Kemudian mengirim sel kekebalan. Jadi pokoknya fungsinya dia itu mentransfer hasil metabolisme daripada sel dan juga mentransfer sel-sel imun ya, sel imun dan juga antigen di seluruh tubuh ya. Nah, ini adalah gerakan daripada cairan ya. Jadi cairan limfatik itu tergantung dari gerakan hidrostatik kapiler. Ya, tekanan hidrostatik kapiler. Hidrostatik itu artinya dia akan bergerak dari tempat yang jenuh ke tempat yang encer ya. Jadi misalkan pembuangan sisa-sisa metabolisme dari sel hepar itu lebih banyak dibandingkan ketika dia cairan limfe itu di kelenjar getah bening perut misalkan gitu ya, di kelenjar getah beningnya perut. Nah, sehingga nanti
alirannya dari hepar itu masuk ke kelenjar getah bening yang ada di perut. Nah, dari kelenjar getah bening yang di perut, nanti dia akan mengikuti aliran yang tekanan hidrostatisnya lebih turun lagi, ya. Kemudian tekanan osmotik sama ya. Kemudian apalagi nih? Permeabilitas kapiler, ya. Jadi kalau inflamasi itu permeabilitas kapiler itu akan meningkat, ya. Jadi kalau ada inflamasi itu biasanya kelenjar getah bening akan menyalurkan sel-sel limfatik, ya, sel B maupun sel T, kemudian sel leukosit, makrofag, dendritik, segala macam sel, ya, itu akan disalurkan ke jaringan tubuh yang sedang inflamasi, sehingga di situ ada peningkatan permeabilitas kapiler, ya. Nah, ini tekanan cairan intersisial yang terlalu tinggi. Nah, jadi tekanan intersisial itu maksudnya bukan di dalam pembuluh kapiler ya, tetapi di antar sel ya. Jadi misalkan di dalam organ hepar itu kan selain ada sel hepatosit itu juga ada apa eh, bagian ekstrasel. Nah, bagian ekstrasel itu dihuni oleh cairan intersisial. Jadi kalau tekanan di intersisial itu tinggi, maka apa? Maka aliran limfo itu akan menjadi terhambat. Terus satu lagi kemarin sudah pernah saya bahas bahwa cairan limfo itu tergantung dari gerakan muskular ya. Jadi kalau Anda lebih suka duduk ya, kemudian lebih suka baring-baring saja ya, jarang untuk exercise, maka bisa terjadi penumpukan cairan limfe di daerah kaki ya, sehingga nampak kaki Anda itu lebih besar begitu ya. Jadi kayak bengkak begitu. Nah, ini ya. Kontraksi otot rangka, gerakan tubuh, pulsasi arteri, penekanan oleh benda-benda di luar tubuh. Ya, artinya apa ini penekanan oleh benda-benda di luar tubuh? Ya, salah satunya adalah masas ya. Jadi masas itu juga merupakan salah satu cara untuk melancarkan eh, apa namanya aliran dari cairan getah bening atau cairan limfe ya. Oke, ini ya teman-teman. Jadi kalau ductus lymphaticus dextra, semua yang ada di kanan, lengan kanan, toraks kanan, sama kepala, ya, leher. Sedangkan sisanya itu masuk pada ductus thoracicus, ya, yang bagian sinistra, ya. Kemudian nanti baru masuk ke sistem vena yang ada di antara vena jugularis interna dan vena subclavia. Ya, saya rasa sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Permisi, Dok. Mohon maaf, izin bertanya. Nanti untuk PPT ini sama yang sebelumnya, apakah boleh dikirimkan ke BCMK? Terima kasih. Untuk bahan praktikum, kayaknya enggak ya, Dek, karena nanti itu juga foto-foto itu saya pakai untuk ujian. Jadi nanti Anda kalau mau lihat lagi bisa lihat di atlas ya, nah. Jadi eh, saya harap tadi Anda sudah mencatat ya. Apa belum tadi catatan? Tadi itu ada beberapa bagian yang PPT-nya itu nggak muncul. Jadi mungkin setelah ini penjelasan kelenjar, organ sistem limfatik itu PPT-nya nggak muncul, Bu. Stuck di slide 2. Oh, slide 2 itu nggak ada apa-apa kok, Nak. Jadi cuman ini aja kok. Nah, ini kan slide 1 ya. Ini slide 2. Jadi saya hanya memperlihatkan tentang eh, apa pembuluh afren sama pembuluh efren. Hanya ini aja kok.
pembuluh afren dan pembuluh efren. Jadi nanti Anda bisa belajar dari atlas ya. Kira-kira apa namanya organnya apa saja, letaknya di mana, kemudian bagaimana alirannya itu saja. Ya, nanti ujiannya paling cuma semua itu aja. Baik, Eh, Dok. Gimana? ya, sekarang kita ini ya sempurnakan apa presensi Anda yang belum yang ada yang belum presensi. Sebentar. Oke, ini tadi ya yang belum presensi. Hmm, hmm. Nggak mau ya. Apa itu Bit Ninja itu? Ini sebenarnya kok jadi buka yang nggak karu-karuan. Sebentar deh ya. Oh, nggak mau saya berkampusnya ya dibuka ya. Bentar deh. Hmm, 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 hmm. Anatomi organ yang kelas B ya. Oke. Saya tanya aja. Ada yang namanya Elinda? Elinda, maaf. Elinanda. Halo? Apa ada yang namanya Elinanda? Halo? 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 Nggak ada ya? Elinanda nggak hadir ya, Dek? Halo? Alinanda terlihat rising, Bu. Oh, off cam. Iya, ya, off cam. Ya, berarti Elinanda ada. Bersuara aja, nak. Rama Ongki, ada nggak? Ada, Dok. Ya. Regita Sekar Ayu. Dokter hadir. Hadir. Oke, berarti semua hadir ya hari ini. Oke, ya semua sudah overview sudah, terus bahan praktikum untuk endokrin sudah, bahan praktikum untuk sistem limfatik sudah. Jadi teman-teman nanti kisi-kisinya ujian itu ya saya sama Bu Sofi nanti akan mempotret ya dari atlas atau juga dari sediaan yang tadi saya berikan ya. Kemudian Anda menjawab bagian yang ditunjuk, itu nama organnya apa. Biasanya juga letaknya ditanyakan. Terus fungsinya ya. Nah, kemudian apa namanya? Kita tidak kita tidak menunjukkan manekin ya karena manekin itu kadang-kadang
karena yang menjaga bukan dosennya sendiri ya. Jadi yang menjaga adalah tendik. Kadang-kadang tendik itu nggak ngerti kalau misalkan nomornya bergeser atau nomornya berubah, itu kadang-kadang nggak ngerti. Jadi nanti karena yang menjaga adalah tendik, maka nah itu tadi ya, kita amannya adalah ujiannya itu pakai kertas dengan foto-foto ya. Maka dari itu nanti Anda pelajari organ-organ yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian letaknya di mana, fungsinya di mana ya. Terus ini saya tawarkan untuk yang kelas A. Kan masih ada waktu 40 menit ini untuk kuliah sistem endokrin sebelum jam 5. Apakah kelas A bersedia hari ini? Iya, langsung lanjut ini. Jadi untuk yang B bisa silahkan keluar kelas B. Untuk yang kelas A saya lanjutkan sistem endokrin. Ya, oke. Kalau misalkan kelas B sudah tidak ada pertanyaan, boleh meninggalkan ruangan. Saya akan melanjutkan kuliah untuk kelas A.